Apakah dari Yati, apakah melahirkan di klinik bersalin lebih aman dibandingkan dengan rumah sakit? Karena rumah sakit itu lebih beresiko terpapar COVID. Gimana nih, Dok? Ya, tergantung rumah sakitnya. Bagaimana dia, apakah dia juga merawat COVID, gitu begitu. Tapi biasanya terpisah sekali ya, karena ada zona-zona. Ya. Ya. Kalau di klinik bersalin, ya, kita melahirkan di klinik bersalin, tapi di klinik itu tidak diterapkan screening, ya was-was juga kan. Jadi silahkan yang mana yang enak, yang penting proteksinya harus jalan dan screeningnya juga harus jalan. Ada karena memang ada khusus ya, ada kasus saya nggak mau lahiran di rumah sakit karena syaratnya banyak ya, nanti harus tes COVID segala, belum lagi nanti kalau ketahuan positif gitu. Akhirnya dia lahir di klinik bersalin karena di sana nggak pakai ditanya macam-macam, nggak pakai tes ini itu gitu. Tapi ternyata kalau beliaunya positif bisa nularin ke ibu bidan, mungkin ibu bidannya sudah berumur ya, mungkin ada penyakit gitu. Jadi seperti itu. Nah, kan banyak tenaga kesehatan tuh yang banyak ya ketularan dari pasien ya, karena nggak ada screening ya. Jadi yang enak ya perhatikanlah tempat itu, protokol kesehatannya dijalankan apa enggak, screeningnya dijalankan apa enggak gitu. Lalu soal kalau ini pertanyaan saya, Dok, kebetulan terjadi pada teman saya. Jadi dia itu sudah pecah ketuban, lalu datang ke rumah sakit tujuan, ternyata ditolak karena ternyata rumah sakit tersebut menjadi rujukan COVID gitu, Dok. Lalu dia harus berputar-putar mencari rumah sakit lain gitu. Ini untuk menghindari hal seperti ini bagaimana ya, Dok ya, supaya karena saya bayangin nggak nyaman sekali kan, Dok, udah pecah ketuban tapi masih harus putar-putar di mobil mencari rumah sakit gitu, Dok. Jadi kan tentunya kita itu sebelum ke rumah sakit kan sudah kontrol ya, kan kita sudah tahu kan ya rumah sakit yang bakal saya jalanin itu merupakan rujukan COVID apa enggak, kan sudah nanya-nanya kan sebelumnya ya. Dan tentunya sudah nanya juga, Dok, kalau nanti saya lahiran bagaimananya itu kan sudah nanya ya. Jadi kalau saya ini agak aneh karena biasanya yang terjadi itu kebalikannya, Mbak Kiki. Yang terjadi itu adalah rumah sakit ketika mengetahui pasiennya itu positif, meskipun baru antibodi itu biasanya terus dirujuk. Nah, biasanya yang terjadi itu begitu dan mencari rujukannya susah. Biasanya terjadi begitu, tapi kalau sampai ditolak karena rumah sakit itu merupakan rumah sakit rujukan, ya berarti mungkin beliaunya lama nggak kontrol sehingga nggak tahu atau bagaimana. Tapi kalaupun terjadi ya udah tinggal mengunjungi rumah sakit yang lain saja. Selama dia itu tidak terkonfirmasi COVID itu banyakan pasti diterima ya, Dok ya. Nggak mungkin enggak ya, Dok. Iya, kalau yang agak susah itu kalau dia terkonfirmasi COVID atau bukan terkonfirmasi baru probable mungkin tesnya positif atau ada gejala tetapi belum tes. Nah itu biasanya itu yang sering orang bilang di COVID kan gitu. Ya. Sekarang bayangkan kalau ada seorang ibu datang dengan kondisi demam, batuk-batuk banyak, napasnya agak sesek. Tes itu nggak bisa langsung dikerjakan saat langsung diketahui hasilnya saat itu juga. Ya. Apalagi kalau nggak ada swab antigen, pasti akan dimasukkan ke suspek. Oke. Dan itu juga ada protokolnya nanti melahirkannya seperti apa gitu ya, Dok ya? Ada protokolnya, iya. Jadi ya udah yang penting komunikasi deh, dengan dengan tempat mau lahirannya, dengan dokternya atau bidannya gimana gitu. Karena saya pernah ada pasien juga, beliau itu positif COVID sudah 2 bulan sebelumnya, tetapi kan antibodinya itu masih positif, sehingga ketika terjadi persalinan di tes antibodi masih positif, meskipun sudah sembuh sebetulnya.
dan ditolaklah dia. Jadi harus cari rumah sakit yang menerima COVID. Oh, oke. Berarti itu salah satu PR ibu hamil juga ya dok ya. Memang meskipun saat ini hamilnya dalam kondisi sehat, tidak positif COVID, tetap harus punya daftar ya dok rumah sakit dan vaskes yang menerima rujukan ibu hamil dalam kondisi COVID gitu ya dok ya. Buat jaga-jaga gitu dok. Iya. Komunikasi ditingkatkan kepada penolong persalinannya nanti.